Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 1. Kita sampai bab yang ketiga, yaitu tegangan bending dan torsi. Kadang-kadang elemen mesin menerima torsi murni atau bending murni. Jadi poros itu hanya menerima torsi saja, atau hanya menerima bending saja, atau kombinasi kedua-duanya, tegangan bending dan torsi. Kita bahas tegangan geser torsi. Ketika suatu elemen mesin menerima aksi dua kopel, artinya dua gaya yang besarnya itu sama, tetapi arahnya berlawanan dalam bidang yang sejajar. Kemudian bagian mesin itu dikatakan menerima torsi. Tegangan yang diakibatkan oleh torsi dinamakan tegangan geser torsi. Tegangan geser torsi itu adalah 0, artinya nilainya 0, manakala dia berada di pusat poros. Dan nilainya itu maksimum, artinya tegangan gesernya itu maksimum ketika berada di permukaan bagian luar dari poros. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini, gambar 3.1. Ketika ada poros yang panjangnya itu L, jari-jari poros itu adalah R, pada ujung sebelah kiri di sini atau salah satu ujungnya itu ditahan tetap. Ya. Kemudian pada ujung yang satunya lagi dikenai torsi atau dikenai gaya yang pada permukaannya itu arahnya berlawanan, nilainya sama. Nah, ketika pada permukaan ini dikenai suatu torsi, maka ada pergeseran titik awal dengan titik akhir setelah dikenai torsi itu yang membentuk sudut ketika ditarik ke sumbu pusat poros itu theta. Theta ini sudut puntir. Jika permukaan dari ujung ini ditampilkan pada gambar samping ini, maka di sini terlihat ada garis warna biru di sini. Itu garis linier. Kemudian garis sumbu yang vertikal di sini, itu artinya pada bagian tengah di sini tidak ada garis panah. Garis panah-panah ini menandakan besarnya atau nilai daripada tegangan geser. Pada bagian tengah di sini tidak ada panah, artinya tegangan gesernya itu sama dengan 0. Tegangan geser torsi sama dengan 0. Ya sama saja, tegangan geser atau tegangan geser torsi itu sama. Adanya torsi menimbulkan tegangan geser, itu maksudnya begitu. Nah, semakin mendekati permukaan, artinya R-nya itu semakin besar, titik-titik pada garis sumbu ini menuju ke permukaan, itu tegangan gesernya semakin besar, sebagaimana ditunjukkan oleh garis-garis panah ini. Semakin panjang panahnya, berarti semakin besar nilai tegangan geser. Makanya karena tegangan geser besar sampai pada akhirnya torsinya ditambah, maka bagian permukaan mengalami retaan-retaan. Artinya tegangan gesernya yang terjadi melebihi tegangan geser yang diizinkan oleh material itu sendiri. Hubungan antara torsi, L, R, theta, to, tegangan geser ini to, ya, dan dimensi-dimensi, ya dimensi itu diwakili oleh J, momen inersia polar. Hubungannya itu pada rumus seperti ini. To sama dengan to per R sama dengan T per J sama dengan C dikalikan theta per L. To di sini tegangan geser yang terjadi, R itu jari-jari porosnya, T di sini adalah torsi, J di sini adalah momen inersia polar, C di sini modulus kekakuan akibat torsi, kemudian theta di sini
sudut puntir, dan L di sini adalah panjangnya. Kemudian catatan. Yang pertama, tegangan geser torsi pada jarak X dari pusat poros adalah to X per X sama dengan to per R. To per R di sini sudah tetap. Yang bervariasi di sini adalah X dan to X. Nah, ketika ini X di sini ya mulai dari titik pusat sumbu poros itu menuju ke R. Nah, jadi di sini X-nya itu mulai dari 0, jarak 0 mm sampai ke R mm. Nah, kemudian tegangan gesernya di sini, to X-nya di sini ya mengikuti titik-titik di mana titik X-nya ini. Sehingga to X-nya ini nilainya ya dari 0 sampai to di sini yang maksimum pada permukaan poros itu. Nah, to X-nya di sini. Nah, semakin besar X, maka to X-nya juga semakin besar. Kemudian yang kedua, dari persamaan 31 diperoleh T per J sama dengan to per R. Sehingga T sama dengan to kalikan J per R. Nah, J sendiri itu dari inersia sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini berdasarkan dimensi ya. Sama dengan pi per 32 dikalikan D pangkat 4. Nah, J-nya dimasukkan ke sini, maka hubungan torsi itu sama dengan pi per 16 kalikan to kalikan D pangkat 3. Inilah hubungan torsi T, tegangan geser to, dan diameter poros. Jika porosnya itu berlubang, kalau yang ini itu pejal itu artinya tidak berlubang. Nah, diameter luar porosnya DO, diameter dalamnya DI. I itu inner, O itu outer. Maka momen inersia polarnya sama dengan hubungan antara torsi dengan to dan D itu menjadi ya, T sama dengan pi per 16 kalikan to dikalikan DO pangkat 4 min DI pangkat 4 per DO. Ya. Jika DI per DO-nya ini sama dengan K, maka persamaan menjadi T sama dengan pi per 16 kalikan to kalikan DO pangkat 3 dikalikan 1 min K pangkat 4. Kemudian istilah JC artinya J dikalikan C dinamakan kekakuan torsi atau torsional rigidity dari poros. Yang keempat, kekuatan poros berarti torsi maksimum yang ditransmisikan oleh poros. Kemudian, desain sebuah poros untuk kekuatan persamaan di atas bisa digunakan. Daya yang ditransmisikan oleh poros dalam watt adalah P sama dengan 2 pi NT per 60 sama dengan T dikalikan omega. Omega ini adalah kecepatan sudut. Tetapi pada elemen mesin, ya variabel yang diketahui dalam prakteknya mesin-mesin itu informasinya itu adalah putaran, bukan kecepatan sudut. Kalau dalam kinematika dan dinamika, itu rumus ini yang dipakai. Di dalam elemen mesin, mahasiswa harus hafal di luar kepala P sama dengan 2 pi NT per 60. Jadi sini hanya 3 variabel yang berhubungan, P daya, N putaran, T torsi. Kita bahas contoh pertama. Sebuah poros mentransmisikan daya 100 kW pada putaran 160 rpm. Tentukan diameter poros jika torsi maksimum yang ditransmisikan melebihi rata-rata 25%. Jadi di sini torsi maksimum itu sama dengan ya, 100% plus 25% dari rata-rata. Nah, gitu ya. Karena di sini melebihi rata-rata 25%. Nah, kalau torsi maksimum sama dengan torsi rata-rata itu artinya torsi maksimum sama dengan 100% dari torsi rata-rata.
100% itu 100 bagi 100 sama dengan 1. Ya berarti torsi maksimum sama dengan torsi rata-rata. Tapi kalau melebihi rata-rata 25%, ya artinya 100 plus 25%. 120%. 120% itu sama dengan 1,25. Nah, seperti itu ya. Dari rata-rata. Ambil tegangan geser maksimum yang diizinkan 70 megapascal. Jadi diketahui nanti ya penyelesaiannya. Pertama diketahui, kita urutkan sesuai dengan kalimatnya ya, supaya tidak ada variabel yang tertinggal. Kalau diurutkan nanti tidak akan tertinggal. Kalau tertinggal, mahasiswa mengalami kesulitan manakala ya, mau mengisi rumus-rumus ya, itu nanti tidak mengalami kesulitan. Nah, P di sini P dulu 100 kW dijadikan watt. 100 kali 10 pangkat 3 watt. Kemudian di sini N 160 rpm. T max tadi ini sama dengan 1,25 T rata-rata. Nah, jadi melebihi. Ya, kalau T max sama dengan T rata-rata ya berarti ya 1 kali T rata-rata. 1 kali T rata-rata berarti ya sama dengan T rata-rata. Karena melebihi 25% ya 1,25%. Kemudian tonnya sendiri dengan gesernya 70 megapascal. Artinya sama dengan 70 Newton per milimeter persegi. Jadi 1 megapascal itu sama dengan 1 Newton per milimeter persegi. Daya yang ditransmisikan P adalah P sama dengan 2 PNT per 60. Nah, ini kita masukkan. Ya, kita masukkan variabelnya. P ini 100 kali 100 10 pangkat 3 masukkan di sini. N-nya dimasukkan 160 ya. Kemudian T rata-rata itu yang dicari. Akhirnya ketemulah T rata-rata 5.966,6 Newton meter. Kemudian torsi maksimumnya ya, di sini sama dengan 1,25 T rata-rata, sehingga T max-nya sama dengan 7.458 kali 1/3 Newton milimeter. Nah, T max ini yang dipakai untuk menentukan diameter. Hubungannya ada T max sama dengan pi per 16 dikalikan to dikalikan D pangkat 3, sehingga diameternya ketemu 81,5 mm. Kalau mahasiswa menggunakan T rata-rata, maka diameternya ini kecil, sehingga kalau diameternya lebih kecil daripada yang maksimum, maka porosnya akan mengalami puntiran-puntiran dan nantinya akan bisa patah. Kemudian contoh yang kedua, poros baja berdiameter 35 mm dan panjang 1,2 meter, dijepit pada satu ujungnya oleh handwheel atau piringan roda yang berdiameter 500 mm dikunci pada ujung yang lain. Modulus kekakuan dari baja adalah 80 gigapascal. Pertanyaannya yang pertama, berapa beban yang dipakai untuk menahan piringan roda yang menghasilkan tegangan geser torsi 60 megapascal? Yang kedua, berapa derajat roda akan memuntir ketika beban dipakai? Nah, penyelesaiannya, jadi mahasiswa harus bisa mengilustrasikan atau memvisualisasikan sebuah pertanyaan dalam bentuk kalimat seperti ini, itu seperti apa. Kalau tidak bisa memvisualisasikan seperti ini misalnya, ini tidak termasuk bagian dari pertanyaan, tetapi bagian dari jawaban. Karena ini tidak muncul, ya, gambar seperti ini tidak muncul pada pertanyaan, tapi mahasiswa membayangkan sendiri, memvisualisasikan sendiri kalimat ini dalam bentuk gambar. Bahwa poros baja berdiameter 35, panjangnya itu 1,2 atau 1200 mili, dijepit pada satu ujungnya dengan handwheel yang berdiameter itu 500 mili, di sini D, ya. Hingga di sini sama-sama diameter. Kalau diameter poros itu
ya dalam elemen mesin 1, 2, 3 itu selalu disimbolkan ada D kecil. Jadi itu konsisten. Dari elemen mesin 1, 2, 3 dari bab 1 sampai bab terakhir itu konsisten kalau diameter poros itu D kecil. Kalau yang lain-lain itu bisa pakai D1, D2, D besar 1, D besar 2, ya, D besar dan sebagainya, itu seragam, ya, seragam variabelnya. Tidak berubah-ubah. Kemudian P besar itu adalah power atau daya, maka satu buku itu konsisten. Elemen mesin 1 sampai 3 P ya daya. Konsisten. Nah, kita harus gambarkan seperti ini. Nah, kemudian C-nya modulus lah. Jadi diketahui di sini kalau diameter kecil, ya D kecil di sini sekian, maka jari-jarinya 17,5. Ini untuk poros. Panjang sekian, jadikan milimeter, D-nya D besar, begini jari-jarinya R besar gitu ya untuk roda. Nah, kemudian C-nya 80 Pascal, jadikan megapascal atau jadikan Newton per milimeter persegi. To-nya megapascal, jadikan Newton per milimeter persegi. Nah, pertama beban yang dipakai untuk menahan piringan roda atau W di sini. Nah, torsi yang dipakai oleh hand wheel, untuk hand wheel ya. Jadi begini, ketika pada ujung di sini dikenai torsi, ya, dikenai ada tegangan gesernya, tegangan geser yang memutar di sini. Nah, maka ada di sini diperlukan gaya untuk menahan pada permukaan, gaya untuk menahan pada permukaan hand wheel di sini. Nah, itu berapa? Beban untuk menahan itu berapa? Itu maksudnya begitu ya. Di sini ada puntiran. Nah, dalam satu poros ini, selama hand wheel di sini terikat kuat pada poros permanen, ya, maka torsinya itu sama. Walaupun di tengah-tengah torsi di sini ada pule, ada roda gigi, maka torsi pada poros, torsi pada pule, torsi pada roda gigi, torsi pada hand wheel itu adalah sama. Jadi torsi yang tampak pada kursor di sini, posisi ini itu sama dengan torsi pada titik di sebelahnya ini. Adalah sama dengan titik pada sebelahnya lagi ini. Adalah sama torsi pada ujung di sini. Kalau torsi adalah sama selama itu satu poros. Artinya elemen mesin apa saja yang nempel di poros itu torsinya adalah sama. Yang beda itu adalah bending. Nah, tapi dalam kasus ini kan tidak dibahas bending, hanya torsi murni, ya, torsi murni. Maka seperti ini. Nah, ini perlu diingat-ingat, itu prinsip suatu rekayasa seperti itu. Sehingga torsi yang dipakai untuk hand wheel atau T di sini sama dengan W kalikan R. R-nya jari-jari. W itu apa? Beban. Beban itu apa? Ya gaya. Gaya itu apa? Ya torsi. Ya gitu. Makanya beban dengan torsi itu jadi satu, istilahnya saudara lah gitu. Torsi itu ya beban. Beda satuan saja, tapi maknanya sama. Beban yang dirasakan oleh mesin itulah torsi. Beban yang diberikan oleh mesin juga torsi. Beban W, beban torsi T sama. Anda pasti bingung itu. Ya karena Anda hanya berpatokan, ya mahasiswa ini berpatokan pada variabel. Tapi cara makna itu sama. Makanya ini identik di sini. T sama dengan F kalikan R. Ya, sebenarnya begitu. Torsi itu sama dengan gaya kalikan jari-jari. Itu rumus fisika. Nah, F-nya itu berganti-ganti wajah dalam bentuk beban W. Yang penting satuannya Newton. Yang penting satuannya kilogram. Ya, mahasiswa bingung kan. Kilogram dengan Newton kan beda, Pak.
Iya kalau hurufnya N dengan kilogram, kg. Secara makna sama. Secara makna itu sama, Newton dengan kilogram. Bedanya cuma nilai saja. Nah, itu. Jadi mahasiswa, Anda kalau sudah banyak membaca buku teori dan banyak membaca, mengalami praktek sehari-hari, torsi itu bagaimana, beban itu bagaimana, nanti akan menyimpulkan bahwa Newton dengan kilogram, gaya, beban, torsi itu sama, itu nanti akan menyimpulkan seperti itu. Makanya ada satuan tekanan itu kilogram per sentimeter persegi, ada juga Newton per milimeter persegi. Itu ada satuan-satuan seperti itu. Ada tekanan, loh, kok kilogram per sentimeter persegi, Pak? Ada lagi satuannya Newton per milimeter persegi, Pak. Ya, memang begitu. Nah, kalau saya jelaskan terlalu jauh, ya. Nah, di sini W-nya belum tahu untuk menahan berapa, karena torsinya juga belum tahu kita. Torsinya belum tahu. W kalikan 250, ini jari-jarinya. Ketemu 250 W Newton milimeter. N di sini bukan putaran, satuan ya. N di sini nyatu, Newton ya, bukan putaran ya. Momen inersia polar poros J adalah yang J, momen inersia polar poros J ya. J sama dengan pi per 32 kalikan D pangkat 4. Ini rumus ya. Momen inersia polar itu ya ini. Nah, sehingga ketemu sekian. Nah, kita mengetahui bahwa T per J sama dengan tau per R. Dimasukkan di sini. T-nya itu 250 W. J-nya di sini, ini yang ini. Diameternya diameter apa ini? Diameter poros. Loh, Pak, di sini punyanya hand wheel, tapi di sini kok dibagi C punyanya poros, Pak. Kok bukan punyanya hand wheel? Nah, karena kita di sini memakai tonya di sini punyanya poros. 17,5 di sini juga punyanya poros. Ini juga punyanya poros. Lah, ini harusnya T-nya punyanya siapa? Punyanya poros. Lupa, tapi ini kok hand wheel. Karena apa? Karena di sini kalau kita masukkan torsi poros, torsi ini harusnya tuh torsi poros, ya T-nya T poros, J-nya poros, to-nya punyanya poros, R-nya punyanya poros. Harusnya begitu. Tapi kenapa di sini T-nya itu punyanya hand wheel? Karena T hand wheel dengan T poros itu adalah sama. Selama poros itu ya dipasang permanen oleh elemen mesin apa saja, entah piringan roda, entah roda gigi, entah pule, maka torsi pada pule, pada poros, pada roda gigi, pada hand wheel adalah sama. Torsi harus sama, kalau tidak sama patah itu poros. Bisa dipahami? Nah, maka di sini ketemu W sama dengan sekian, 2020 Newton. Kemudian berapa derajat theta? Theta artinya sudut theta. Sudut puntirnya ini memuntir ketika beban W, ketika dikenai beban sekian ini berapa dia memuntir. Nah, ini dimasukkan. Hubungan T per J sama dengan C kalikan theta per L. Nah, sehingga theta ketemu 0,05 derajat. Jadi 0,05 derajat, muntirnya kecil banget. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, sebuah poros mentransmisikan daya 97,5 kW pada 180 rpm. Jika tegangan geser yang diizinkan pada material adalah 60 MPa, tentukan diameter yang sesuai untuk poros. Nah, dalam perencanaan itu kita selalu ya setelah materialnya ini sudah dikasih tahu 60 MPa tegangan gesernya yang diizinkan, ya kita akan
milih diameternya itu berapa. Jadi seolah-olah begini, kita ini disuruh menentukan diameter poros. Kalau poros itu nanti dia dipakai ya untuk mentransmisikan daya itu 97,5 kW. Terus putarannya itu 180 rpm. Bahannya dikasih tahu, oh ini loh, kalau poros ini baja karbon menengah ini. Ya. Cari as kemudian. Nah, kita hitung. Kita itu nanti ke toko besi baja dan besi itu kita pilih diameternya itu berapa in ya, biasanya begitu, karena yang di lapangan itu bukan milimeter, bukan senti. Kalau hitungan Anda itu ketemunya milimeter apa ketemunya senti, ya dijadikan in. Karena yang ditahu oleh toko itu besi as, ya, sebenarnya baja, tapi bahasa pasaran itu besi. Besi as dengan diameter 2 in. Ya, 1 in. Ya, biasanya 5/8, 7/8, 7/8 in. Nah, 1 in itu ya 25,4 mili. Nah, kita yang mengkonversi sendiri. Ya. Nah, kemudian poros itu tidak boleh memuntir lebih dari 1 derajat pada panjang 3 meter. Nah, poros itu panjangnya 3 meter. Nanti memuntirnya itu tidak boleh melebihi 1 derajat. Kalau kekakuan daripada poros itu 80 gigapascal. Jadi C di sini modulus kekakuan itu ya sama dengan modulus elastisitas. Cuman modulus elastisitas, modulus yang itu dari uji tarik, uji tekan. Ya. Kalau ini dari hasil uji puntir. Kalau puntir ya bajanya satu ditahan, satunya dipuntir. Nah itu. Maka langkah pertama penyelesaian kita buat variabel yang diketahui. Yang pertama ini dayanya, ini putarannya, ini tegangan gesernya, ya satuannya diperhatikan semuanya, ya. Kemudian tetanya di sini maksimumnya 1 derajat. Artinya 1 dikalikan pi kalikan 180, ya sama dengan 0,0174 radian. Gitu kan. Loh Pak, ini kok sama dengan? Ya sama saja. Ya artinya 1 derajat itu kan sama dengan 1 dikalikan pi dikalikan 180 derajat. Ya ketemunya ini. Gitu ya. Kalau sudutnya ini 2 ya berarti sama dengan 2 kalikan pi kalikan 180 derajat. Nah gitu ya. Kemudian L panjangnya 3 meter jadikan milimeter. C-nya ini jadikan megapascal atau newton per milimeter persegi. Nah, kita mengetahui bahwa daya yang ditransmisikan oleh poros itu P, hubungan ya, P sama dengan 2 pi Nt per 60. P-nya itu ini, ya, satuannya watt atau newton meter gitu ya, buat watt. Nah, N-nya itu 180 dimasukkan. Nah, torsinya yang kita cari, torsinya ketemu 5172 kali 10⁻³ newton milimeter. Kalau dari perhitungan ini satuannya newton meter. Ya, tapi dirubah menjadi ini. Oh ya, ini daya, maaf, daya ini satuannya watt itu sama dengan joule per detik. Ya, joule per detik, newton meter per waktu. Ya. Ini. Daya itu satuannya watt, ya, itu sama dengan joule per detik. Joule-nya sendiri sama dengan newton meter. Kalau torsi satuannya newton meter. Dirubah ke milimeter karena kita ingin mencari diameter. Kalau kita ini menentukan diameter poros itu berdasarkan kekuatan dan kekakuan, yang berdasarkan kekuatan poros, maka rumus poros yang ini. Ya. T sama dengan pi per 16 kalikan to kalikan d pangkat 3. T-nya dimasukkan, yang ini dimasukkan ke sini. Kemudian to-nya 60, D-nya ketemu 76 mm. Kalau berdasarkan kekakuan poros, ya, rumus kekakuan porosnya harus menggunakan rumus ini. Jadi hubungan torsi yang menggunakan rumus ini untuk kekakuan poros, kemudian torsi yang sama dengan pi per 16 kalikan to kalikan ini itu berdasarkan kekuatan, karena di sini pakai tegangan geser. Nah di sini pakai C kekakuan.
Nah, variabel dimasukkan, ketemunya D103. Jadi kita pilih mana, Pak? Ya pilih yang besar. Ini yang paling aman, kaku dan kuat. Kalau poros itu kuat saja, kekakuannya kurang, itu ketika putarannya poros itu diputar sangat besar, diberikan beban yang sangat berat, maka poros itu mudah terjadi lendutan walaupun kecil banget, tapi itu bisa menyebabkan getaran. Ya, coba Anda naik sepeda motor, ya maaf saja sepeda motor yang harganya murah, otomatis elemen-elemen mesinnya itu terbuat dari bahan yang lebih murah. Sehingga pada putaran tertentu saja dia mudah bergetar kalau dinaiki. Ya. Beda dengan motor yang mahal. Misalnya kayak NMAX, PCX, ya, apalagi namanya Harley Davidson. Nah, itu terbuat dari bahan-bahan metal yang sangat mahal. Ya. Sehingga kalau dinaiki ini enak. Getaran pada mesin tidak terasa, walaupun Harley Davidson itu cc-nya itu 600, ada yang 700, tapi 200 cc. Nah, mendekati mobil. Tapi getarannya tidak terasa, dinaiki enak. Kan bodinya berat. Ya beratnya itu untuk mendukung mesin yang berat tadi itu. Jadi seperti itu. Kalau kita pilih 76, maka dia kurang kaku sehingga mudah mengalami lendutan dan ada akhirnya terjadi getaran. Nah, karena kurang kaku. Ya aman, tidak patah. Tapi ya ada getaran-getaran sedikit. Nah, itu kalau kita mempelajari ilmu getaran. Nah, demikian materi kali ini. Ya, selamat belajar. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya, tegangan bending dalam barak lurus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.